Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan mengupas sebuah buku yang, menarik banget. Wild Curiosity oleh Eric Schonstrom. Betul. Misinya itu untuk mengupas apa sih sebenarnya rasa ingin tahu, cara kerjanya gimana, dan kenapa sifat paling dasar manusia ini justru sering, kesingkir di dunia kita yang serba terstruktur. Tapi sebelum mulai, saya mau nanya dulu ke Anda. Pernah nggak sih Anda ngerasa momen pembelajaran terbaik itu justru datang pas semua rencana gagal total? Wah, pertanyaan yang bagus banget, Sam. Karena penulis buku ini, seorang pendidik, dia mulai dengan cerita yang jujur agak gila. Dia bawa 11 siswa SMP ke puncak Telescope Peak di Death Valley. Di Death Valley. Iya, di bulan Desember pula. Rencananya sih udah mateng, tapi alam punya rencana lain. Malam datang lebih cepat, suhu langsung anjlok di bawah titik beku. Wow. Para siswa ini terjebak di gunung. Kedinginan, ketakutan, mimpi buruk banget kan? Iya ya, kebayang. Tapi anehnya di sini. Setelah bencana itu selesai, para siswa ini malah bilang itu pengalaman paling berharga buat mereka. Mereka merasa lebih hidup, lebih nyambung satu sama lain. Menarik. Pengalaman inilah yang jadi pemicu pertanyaan besar buat si penulis. Gimana kalau pembelajaran sejati itu justru lahir dari kekacauan, bukan dari keteraturan? Cerita pembuka itu bener-bener nusuk ya. Karena langsung nunjukin ironi terbesar di dunia kita. Coba diperhatikan. Oke, Institusi pendidikan paling top, Harvard, Brown, Asosiasi Pendidikan, semuanya nulis rasa ingin tahu di misi mereka. oh ya, mencari mahasiswa dengan rasa ingin tahu intelektual. Selalu ada kata-kata itu. Nah, itu dia. Tapi di saat yang sama, sistem yang mereka bangun, jadwal ketat, kurikulum standar, ujian pilihan ganda, itu seringkali justru mematikan percikan rasa ingin tahu yang liar dan personal itu. Yang kayak terjadi di gunung tadi? Persis. Jadi buku ini ngajak kita ngebongkar konsep rasa ingin tahu itu sendiri. Ternyata, nggak sesederhana yang kita kira. Oke, ayo kita bedah ini. Soalnya ini langsung mengubah cara saya lihat motivasi loh. Wah, iya kan? Buku ini bilang kalau rasa ingin tahu itu bukan cuma satu hal. Ada dua jenis utama, dia sebutnya tipe D sama tipe I. Bisa dijelaskan bedanya apa? Tentu. Ini kerangka yang berguna banget. Kita mulai dari tipe D dulu ya. D itu untuk deprivation atau kekurangan. Kekurangan. Bayangin aja kayak rasa gatel yang harus banget digaruk. Ada lubang informasi di kepala Anda dan rasanya tuh nggak nyaman. Ganjel gitu ya? Ganjel banget. Anda butuh jawabannya buat ngilangin rasa nggak nyaman itu. Contoh gampangnya pas ujian. Anda belajar mati-matian kan? Bukan karena menikmati prosesnya. Bukan. Karena takut nilainya jelek. Nah, karena ada tekanan buat ngisi kekosongan pengetahuan itu. Di kantor juga sama. Kalau ada masalah, rasa ingin tahu kita itu didorong sama kebutuhan mendesak buat cari solusi. Saya langsung kebayang, itu kayak semacam kecemasan yang produktif gitu ya. Kita cari jawaban buat nurunin stres. Tepat. Terus kalau tipe I gimana? Nah, tipe ini kebalikannya. I untuk interest, minat. Ini rasa ingin tahu yang murni karena seneng aja. Nggak ada tekanan, nggak ada gatel. Oh, Proses nyari taunya itu sendiri udah jadi hadiahnya. Anda ngelakuinnya karena Anda nikmatin, bukan karena harus. Biar lebih kebayang, buku ini pakai contoh yang brilian banget dari film The Dark Knight, Batman sama Joker. wah ini menarik. Gimana tuh hubungannya? Coba deh pikirin, Batman itu tipe D murni. Seluruh hidupnya itu didorong sama pertanyaan yang belum kejawab. Siapa yang bunuh orang tuaku? Nah, itu. Terus di mana Harvey Dent? Dia cari jawaban buat meredakan ketidakpastian, buat negekin keteraturan. Oke. Sebaliknya, Joker itu perwujudan tipe I yang ekstrim. Dia nggak peduli sama jawaban. Dia menikmati prosesnya, kekacauannya, ambiguitasnya. Dia bahkan nggak mau bunuh Batman kan? Betul, karena pertarungannya itu yang bikin dia senang. Buat dia, pertanyaan apa yang bakal terjadi selanjutnya itu jauh lebih seru daripada jawaban apapun. Contoh Joker itu luar biasa sih. Dia menikmati kekacauan dan penemuan yang kedengarannya persis kebalikan dari ruang kelas. Iya, Ruang kelas kan penuh bel, jadwal kaku, jawaban yang udah pasti. Kayaknya ada konflik besar di situ antara rasa ingin tahu alami kita sama cara kita diajar. tepat sekali. Disitulah argumen utama penulisnya. Dia ngingetin kita, selama 98% sejarah manusia modern, kita itu belajarnya bukan di sekolah, tapi sebagai pemburu pengumpul. Nggak ada kurikulum, nggak ada PR. Nggak ada sama sekali.
Dia merujuk penelitian tentang masyarakat kayak Juhonsi di Afrika Selatan. Di sana, anak-anak itu belajar lewat main bebas, tanpa struktur, eksplorasi tanpa henti, otonomi penuh. Jadi dibiarin aja gitu? Iya, orang dewasanya percaya kalau anak-anak itu punya dorongan alami buat mendidik diri mereka sendiri. Asal ya itu, dikasih kebebasan buat ngikutin rasa ingin tahu mereka. Kedengerannya sih ideal balut ya. Tapi apa itu praktis? Gimana coba kita nerapin kebebasan total itu di kelas isi 30 anak di tengah kota? Bukannya malah jadi kacau balau? Tentu, dan itu dia tegangannya. Penulis juga nggak nyaranin kita ninggalin sekolah terus hidup di hutan kok. Haha, oke. Dia pakai contoh ekstrem ini buat nantang asumsi dasar kita soal belajar. Mungkin tujuannya bukan kebebasan total, tapi gimana caranya kita masukin lebih banyak elemen eksplorasi. Yang nggak terstruktur. Betul, yang dipimpin sama siswanya sendiri di dalam sistem yang ada. Kayak konsep Genius Hour di mana siswa boleh ngerjain proyek apapun yang mereka suka. Atau ya sesimpel nyediain lebih banyak waktu istirahat di alam bebas. Jadi intinya soal menemukan kembali koneksi dengan alam gitu. Benar. Ini nyambung banget sama temuan psikolog Peter Gray dan penulis Richard Louv di bukunya Last Child in the Woods. Saya pernah dengar buku itu. Mereka nemuin kalau kreativitas dan rasa ingin tahu itu meledak pas anak-anak punya waktu luang di alam. Bahkan ada penelitian dari Universitas Michigan, ingin tahu sensorik. Rasa ingin tahu sensorik. Iya, menjelajahi dunia fisik pakai seluruh tubuh dan indera kita, bukan cuma pakai otak. Ini penjelasan biologisnya, kenapa pas Anda lagi suntuk di kantor, rasanya pengen banget keluar cari udara segar. Oh iya banget. Otak kita itu emang berevolusi buat berfungsi optimal di lingkungan kayak gitu, bukan di dalam kubikel. Dengerin soal hubungan sama alam ini, jadi ngingetin saya sama momen-momen pas kita dibuat diem sama pemandangan. Kayak rasa takjub pas lihat matahari terbenam atau berdiri di bawah langit penuh bintang. Saya jadi mikir, apa perasaan itu ada hubungannya juga ya sama rasa ingin tahu? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, iya. Buku ini nyebutnya kerabat dekat rasa ingin tahu, yaitu rasa takjub atau awe. Awe. Persis kayak yang Anda gambarin. Anak kecil di hutan yang tiba-tiba berhenti, terpana sama megahnya air terjun. Itulah rasa takjub. Yang lebih menarik lagi tuh efek psikologisnya. Ada efeknya? Ada. Penelitian dari Ruth, Voss, dan Acker nemuin sesuatu yang luar biasa. Mereka nunjukin kalau pengalaman ngerasain takjub itu bisa memperluas persepsi kita tentang waktu. Tunggu. Memperluas persepsi waktu. Maksudnya gimana? Rasanya kok agak aneh ya? Justru pas lihat sesuatu yang besar dan abadi, kita malah ngerasa punya lebih banyak waktu. Mekanismenya, kata peneliti, karena rasa takjub itu bikin kita fokus banget sama saat ini, the present moment. Oh. Jadi, kekhawatiran soal masa depan, penyesalan soal masa lalu, itu kayak menguap gitu aja. Pikiran jadi lebih jernih. Nah, dalam kondisi ini, orang-orang yang diteliti itu ngelaporin mereka ngerasa punya lebih banyak waktu luang. Wah, mereka jadi lebih sabar. Dan yang paling menarik, mereka jadi lebih altruistik. Lebih pengen nolong orang lain. Seolah-olah dengan ngecilin ego kita di hadapan sesuatu yang lebih besar, kita jadi lebih murah hati. Wow, jadi rasa ingin tahu terhadap alam bisa bikin kita jadi manusia yang lebih baik. Terus gimana dengan rasa ingin tahu ke manusia lain? Nah, itu kerabat dekat yang kedua, namanya rasa ingin tahu interpersonal. Ketertarikan yang tulus pada pengalaman dan perspektif orang lain. Ini fondasinya empati. Oke. Buku ini ngangkat contoh yang cukup sensitif tapi relevan, insiden Charlie Hebdo di Paris. Awalnya reaksi dunia kan hampir seragam ya, marah atas serangan ke kebebasan berpendapat. Ya, betul. Tapi lama-lama muncul percakapan yang lebih rumit, lebih bernuansa. Apa kartun itu melewati batas kepekaan budaya? Di mana sih batas antara satir sama penghinaan? Saya bisa lihat gimana rasa ingin tahu interpersonal penting banget di situ. Tapi bukannya itu berisiko juga ya? Di situasi sensitif, nanya-nanya terlalu banyak bisa dianggap ngebela pihak yang salah atau malah mancing keributan. Itu poin yang krusial banget. Iya. Di mana buku ini narik batasnya antara rasa ingin tahu yang tulus sama provokasi. Penulis berargumen bedanya ada di niat. Rasa ingin tahu interpersonal yang sejati itu tujuannya bukan buat nyudutin atau menang argumen, tapi buat memahami. Memahami? Tujuannya bukan cuma simpatik?
kasiannya kamu, tapi mencoba menjadi orang lain dalam imajinasi kita, buat ngerasain apa yang mereka rasain. Dia ngutip pengalaman seorang pendidik namanya Zubin Sharma di pedesaan India. Apa yang dia lakukan? Dia ngenalin metode belajar yang ngedorong siswa buat nanya soal latar belakang dan kehidupan satu sama lain. Hasilnya luar biasa, konflik di antara mereka turun drastis. Cuma karena itu? Iya, cuma karena mereka jadi mulai penasaran sama sudut pandang temennya, mereka jadi lebih bisa berempati. Ini semua ngebawa kita ke tantangan terbesar di era modern ya. Di satu sisi, kita punya akses informasi tanpa batas lewat internet. Betul. Rasa ingin tahu kita bisa dipuasin dalam hitungan detik. Tapi buku ini ngasih dilema yang agak ganggu. Apa internet bikin kita lebih pintar, atau malah ngerusak kemampuan kita buat konsentrasi dan mikir mendalam? Tepat. Penulis pakai satu momen ikonik buat ngegambarin dilema ini. Pertarungan catur antara Garry Kasparov. Lawan superkomputer IBM Deep Blue. Tahun 97 kan? Nah, itu dia. Saya ingat itu. Momen yang kelam buat umat manusia kan? Deep Blue menang, kayaknya disitulah kita sadar kalau mesin akhirnya bakal ngalahin kita. Anda bakal mikir gitu kan? Dan itu narasi yang dominan waktu itu. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Oke, yang kolaborasi sama komputer catur. Dan ternyata, tim manusia plus mesin ini secara konsisten ngalahin komputer terkuat sekalipun. Loh, kok bisa? Dan ngalahin manusia terkuat sekalipun. Gabungan antara intuisi, kreativitas manusia, sama kekuatan komputasi dan memori mesin yang tanpa celah, itu nyiptain pemain yang lebih superior. Jadi ini bukan manusia versus mesin? Tapi manusia bersama mesin. Wah. Dan ini nyambung banget sama argumen utama penulis soal teknologi. Teknologi kayak internet dan AI itu ngasih kita akses instan ke informasi, tapi bukan pembelajaran. Informasi beda dengan pembelajaran. Beda. Pembelajaran yang otentik, yang beneran ngubah cara kita mikir, itu butuh pengalaman, refleksi, dan seringkali artinya kita harus jauh-jauh dari layar. Ini kena banget sih. Saya pernah baca soal penelitian pengguna GPS. Katanya, orang yang terus-terusan ngandelin GPS, itu aktivitas di hipokampusnya, area otak buat memori spasial, lebih rendah. Nah, iya. Dibandingin sama orang yang navigasi pakai ingatan dan penanda lingkungan. Kayak kita nyerahin proses mikir kita ke teknologi gitu. Benar sekali. Otak kita itu kan kayak otot ya. Kalau nggak dipakai, ya kemampuannya bakal melemah. Waktu kita cuma ngikutin suara dari GPS, belok kiri 200 meter, kita nggak lagi ngebangun peta mental di kepala kita. Betul, betul. Pengalaman menjelajah, mungkin nyasar dikit, terus nemuin jalan lagi, yang jadi inti belajar spasial, semuanya hilang. Kita sampai tujuan, tapi kita nggak benar-benar belajar rutenya. Ini kejadian banget sama saya. Pernah coba ke rumah teman tanpa ponsel, malah nyasar ke komplek lain. Malu banget. Hahaha. Otot spasial di otak saya kayaknya udah males banget. Walaupun waktu itu frustrasi, tapi sekarang saya nggak bakal pernah lupa jalan ke rumahnya. Nah, pengalaman Anda itu contoh sempurna. Rasa frustrasi, kesalahan, terus penemuan kembali. Itulah proses belajar yang sesungguhnya. Teknologi ngasih kita efisiensi, tapi seringkali dengan ngorbanin pengalaman. Jadi kita harus lebih sadar ya, kapan harus pakai teknologi, kapan harus matiin. Persis, kapan jadi alat bantu kayak centar dan kapan harus dimatiin biar otot kognitif kita tetap terlatih. Setelah semua pembahasan ini, rasanya gambaran saya soal rasa ingin tahu jadi jauh lebih kaya. Jadi, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Pertama, rasa ingin tahu itu punya banyak muka. Ada tipe D yang didorong kebutuhan, ada tipe I yang karena senang murni. Kedua, habitat alaminya itu di kebebasan, waktu luang, dan interaksi sama dunia nyata, bukan di struktur kaku. Betul. Dan terakhir, yang paling penting, rasa ingin tahu yang tulus itu akarnya kreativitas, empati, dan bahkan kebaikan hati. Kualitas yang kita butuhin banget sekarang. Benar. Buku ini pada dasarnya ngasih sebuah kritik fundamental sistem pendidikan modern kita yang ironisnya niru model pabrik era industri. Yang mentingin efisiensi dan keseragaman. Nah, itu secara inheren bertentangan sama sifat alami rasa ingin tahu yang ya berantakan, nggak bisa ditebak, dan sangat personal itu. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup yang provokatif buat Anda renungkan. Oke.
Jika Anda diminta ngerancang satu aja pengalaman belajar buat diri sendiri, anak Anda, atau tim Anda, yang tujuannya dioptimalkan buat numbuhin rasa ingin tahu yang liar dan bukan efisiensi yang terukur, satu hal apa yang bakal Anda hilangkan dari proses yang ada sekarang?